bahasa ini mah. Induk bentuk apa? Batu tulis. Dulu sebelum dipotelin bagus bener itu tinggi ada tulisan. Sahabat kawal, kita berada di daerah Purwodadi, Kampung Purwodadi, ya, Kecamatan Pelumbayan Barat. Kebetulan ya kita tahu dari salah satu warga Bapak Selamat ya, yang sedikit banyaknya mengetahui tentang peninggalan-peninggalan nenek moyang kita zaman dulu ya, berupa situs ya. Di sini saya lihat sahabat kawal seperti tulisan Arab, cuman ada beberapa sebagian yang hilang. Di sini seperti Muhammad ya, nyambung Muhammad Rasulullah, larinya ke sini ujungnya. Ini semacam kaligrafi. Ini yang sementara seperti yang dipahat gitu ya. Betul. Tentu ya pemahatnya ya kita nggak tahu, kemungkinan peninggalan para alim ulama zaman dulu ya. Nanti kita bisa lanjut, nanti ada tahun ya, di salah satu batu peninggalan itu ada tahun yang jelas, nanti kita bisa telusurin lagi. Cuman kalau saya lihat di sini itu ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada sebagian hilang. Muhammadar Rasulullah. Dia sini lullahnya larinya muter ke sini. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kebetulan ya, batu yang berlubang ini, batu besar yang berlubang ini cerita dari Bapak Selamat, salah satu warga yang memahamin daerah sini ya, mengenai situs ini mengarah ke kiblat. Itu yang sementara kita tahu. Nanti tahunnya coba kita telusurin. Ini peninggalan dari siapa kita nggak tahu, Allah alam. Tapi mohon bantuan daripada tim kawal sendiri, bantuan doanya, semoga kami nanti ada petunjuk mengenai peninggalan-peninggalan daripada ya guru-guru kita dulu, para alim ulama. Mungkin peninggalan daripada waliullah. Nanti kita akan lanjutkan. Dawan. Kok kayak merupain ini ya, batu hajar aswad ya? Iya, ya, hajar aswad, batu hitam hajar aswad. Ya, karena dia mengarah ke kiblat. Hajar aswad. Jadi dia memang seperti menyerupai ini ya. Iya, betul. Hajar aswad. Coba nih. Betul itu. Ini ya. Sahabat kawal, ini batu berlubang ini juga membentuk hajar aswad ya. Membentuk hajar aswad. Dia juga dalamnya Seperti kosong. Seperti kopong ya, seperti kopong. Ya. Walau alam ya. Tapi kalau kita ketuk, dalamnya seperti kopong. Nanti coba kita akan ungkap ya, semoga ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa dari tim kawal sendiri apa sebenarnya mengenai sejarah peninggalan ini, karena sampai saat ini belum terkuak. Semoga kita ada petunjuk ya, mohon doanya. Isinangunnya akan ada pamalit suram penerawangan.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Kawal, dan semoga juga kita selalu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat tim kawal, kita saat ini ada di Desa Merambung 1. Kebetulan ya, di samping saya juga ada salah satu warga, ya Bapak Selamat ya, terus sebelah kiri saya kebetulan seperti biasa ya, saya didampingi adik Fadil yang insya Allah nanti kita akan berpasangan, yang tujuannya kita akan menguak ya misteri sumur 9 di daerah ini. Jadi sahabat kawal ya, kita bisa lihat cerita-cerita yang ada di Desa Merambung 1 ini benar adanya, yaitu bahwa katanya ya di daerah sini ada sumur 9. Jadi kita bisa lihat memang nyatanya ada. Ini satu ya, salah satu sumur 9, ini yang 2, terus yang ini 3, ini yang keempat ya, terus ini yang kelima, ini yang keenam ya, terus ada ya, yang di bawah ini 7, terus yang ini yang ke-8, terus yang ini 9. Cuma sayangnya ya sahabat kawal, sumur ini tidak terawat ya. Jadi ada 2 sumur yang sudah tutup batu ya, bercampur tanah. Cuman ada kelihatan lingkarannya aja. Jadi kalau yang 8 itu sempurna, jadi ada airnya. Sementara ini dulu. Ini sahabat kawal ya, di sini ada 9 dataran juga, tapi kebetulan saya mohon maaf saya tidak bisa lihat persis. Ini ada dataran, kemungkinan dulu tempat sholat. Ini yang satu, ada jumlah 9 juga. Terus yang ini yang kedua, ya. Terus yang ini yang ketiga, ya, di atas 4, 5, 6 terus sampai ke atas ya. Puncak itu jumlah tempat dataran buat sholat ada 9 juga. Mungkin di sini dulu ada kehidupan ya, mungkin manusia, wallahu alam ya. Nanti coba kita akan kupas ya, siapa sebenarnya yang pernah ya hidup di daerah sini zaman dulu. Tapi yang jelas di sini ada sumur 9, terus di sini ada tempat untuk sholat ya, dataran buat sholat juga berjumlah 9. Macam injuk di batu bolok deh nak. Kicoran lah. Foto-foto gawa benar, foto kami kait nih, foto-foto gawa. Yang dibuat bukan batu, corak-corak.
Cuman ini kan aneh kan, di pematang ada suara kodok. Ini kemarau kayak apa juga nggak kering ya. Berapa jumlah lubang ini? Tuh 12. 160. Bulan ketiga 27. Ini meskipun kayak gini cuman lubang ya. Kalau dulu total itu 48 lubang dan dia lumayan dalam. Jadi batunya ini seperti dicor ya. Cor. Tutup dalam saudara saat ini kebetulan adik Fadil ya dikuasai ahli gaib ya, yang bersemayam di atas batu yang banyak sekali lubangnya ya, seperti sumur-sumur kecil. Total ada 48 sumur. Mohon maaf ya ahli gaib. Mohon maaf ya ahli gaib. Mohon maaf mengganggu. Keluar lagi. Mohon maaf ya ahli gaib. Mengganggu, mohon maaf. Saya mau tanya. Ya ahli gaib, sebenarnya lubang-lubang ini ya yang ada airnya apa ya? Ya kami tidak ada niat jahat. Hanya ingin mengenali lebih lanjut mengenai air yang di atas batu ini kok banyak sekali. Tolong ya diberitahu kami. Ya, kami niat ya karena Allah. Tapi sebelumnya apakah tempat mandi? Jadi di zaman ini waktu itu di Hindu ya, sebelum peradaban Islam datang. Belum. Sebelumnya. Apa memang ahli gaib, mohon maaf, beragama Islam? Sebelum datangnya Islam, sudah ada kehidupan di daerah sini. Ya ini di Merbung 1. Oh, Merbung 1. Sebelum ya ahli gaib. Jadi ini coba sebentar. Ya ahli gaib. Ini sahabat kawal ya yang masuk ke adik Fadil ini, dia anak kecil ya lagi di bawah umur. Jadi dia biasa main-main ya waktu masa kehidupannya main ya, mainin air ya daerah sini, bahkan mandi-mandi. Nah kisaran umuran 6 tahun perkiraan kita, betul ya. Jadi tempat mandinya ini main dulu. Keluarga besar ada di sini. Di mana tinggal? Jauh dari sini. Oh, di sini ada kampungnya dulu. Jadi kepercayaan dulu di zaman Buddha. Bukan, zaman Buddha apa? Zaman Hindu. Coba kembali diingat ya ahli gaib. Itu di agama Hindu sebelum masuk peradaban Islam ya. Belum waktu itu. Jadi lama sekali ya, kemungkinan kisaran tahun 1558 ya. Betul, kisaran tahun 1558. Jadi ini Buatnya nih.
Assalamualaikum. Mohon maaf wahai ahli gaib. Saya ya dengan tim kawal ya masuk ke wilayah ahli gaib ya, mohon dimaafkan. Luar lagi. Beda lagi nih masuknya. Coba satu-satu. Ya ahli gaib satu-satu yang masuk, jangan sekaligus semua, satu-satu aja masuk. Silakan ya. Satu-satu, jangan sekaligus. Kasihan adik-adik. Oh, belum satu. Ya Allah, manirin. Hadirkan ya Allah ahli gaib. Mengetahui walihinan di domen kabhayan sanhayan. Assalamualaikum. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Wahai ahli gaib ya, mohon maaf apabila mengganggu. Kami ingin lebih mengenal lagi di daerah sini. Apakah di daerah sini dulu ada kehidupan desa atau kampung? Jadi kami berharap ahli gaib bicara sejujur-jujurnya. Kami tidak ada niat jahat. Ya, kami hanya ingin mengenal lebih dalam ya mengenai daerah sini, karena selama ini ada bahasa-bahasa cerita mengenai batu ini tapi belum terungkap. Mohon wahai ahli gaib ya bisa menjelaskan mengenai batu ini fungsinya apa. Karena tadi ada anak kecil yang mandi di sini. Apa itu anaknya? Bukan. Adiknya. Jadi benar di daerah sini dulu ada kehidupan, ada semacam ada suatu kampung di sini dulu ya. Keluarga besar di sini dulu. Keluarga besar. Keluarga. Betul. Jadi wilayah sini waktu kehidupan ahli gaib belum masuk agama Islam. Apa sudah beragama Islam? Sudah beragama Islam. Assalamualaikum ya ahli gaib. Ya kami niat datang karena Allah. Tadi ya masuk rumah tidak salam. Mohon maaf. Itulah keterbatasan kami. Kami tidak Bukannya gerbangnya di sana. Gerbangnya di sana. Yang awal mula pertama kita tadi rombongan ketemu, mungkin yang ada logo Ka'bah. Apa di situ, bukan? Sumur 9. Yang sumur 9. Oh, itu. Memang di situ tadi ada batu ya, kiri kanan. Jadi itu gerbang masuk ke desa ini. Jadi ada waktu tadi kita lewat Tempat ayahku sama ibuku berlindung. Ada orang jahat. Oh, ada orang jahat di zaman dulu. Orang tua beragama Islam. Betul ya. Waktu itu. Jadi tempat berlindung. Apa berlindung dari apa ini? Kejaran musuh. Kerajaan. Oh, kerajaan. Jadi mungkin ada rombongan yang kalah perang zaman dulu ya, keluarganya, sehingga bersembunyi di daerah sini. Betul, seperti itu. Kalah perang. Kira-kira tidak kalah waktu itu. Terus kenapa kok bisa bersembunyi di sini? Takut mati. Jadi meninggalkan kampung halaman. Asal dari daerah mana dulunya? Ayah mandiin Rana di sini. Ayah? Oh, tempat pemandian. Ahli gaib, almarhumah ya. Tempat mandiin almarhumah di sini ya. Di sini. Nah,
Jadi maksud saya supaya lebih jelas, artinya dulu kalau rombongan keluarga besar larinya ke sini, tempat pelindungan. Jadi ada batu dua yang kiri kanan tadi itu gerbang ya. Terus di sini tempat mandian lagi zaman kecil ya. Adik dan ini kakaknya yang tadi ya, berdua mandi di sini ya. Di mana? Bertiga, berempat. Tiga, ya. Berarti itu adalah anak yang nomor 3 dari 12 saudara ya. Nah, dari 12 saudara anak yang ketiga. Jadi tempat mandinya di sini. Nah, terus kira-kira pas di kerajaan apa ini dulu? Kerajaan. Apa itu? Bukan kerajaan. Bukan kerajaan. Terus Sebuah desa yang banyak alim ulama. oh, desa yang banyak alim ulamanya. Ibuku dan ayahku Ya, ibu. menjadi pelayan. Oh, jadi ibu dan ayahnya menjadi pelayan alim ulama waktu itu ya. Ibu tidak bisa jalan. Ibunya nggak bisa jalan. Kenapa? Dipukul sama tuan. Tapi yang mukul siapa? Bukan alim ulama itu, bukan? Bukan. Jadi waktu itu mungkin yang mukul keluar lagi. Jadi alil goib ya, ibunya waktu itu dipukul ya dengan kata alil goib dengan tuan. Berarti kemungkinan itu bukan beragama Islam. Mohon maaf. Beda kepercayaan. Karena perbedaan kepercayaan ya. Artinya salah satu tuan ya, orang itu memukulnya ibunya karena dia nggak suka. Karena ada perbedaan kepercayaan. Kebetulan keluarga dari alil goib ya, almarhumah ini waktu itu beragama Islam. Seperti itu ya kira-kira. Ibu Disuruh menjelekkan tuan. Oh, hasut. Oh, jadi ibunya disuruh menjelekkan tuannya, maksud Tuhan. Maksud Tuhan ini bicara Tuhan ini apa panggilan ke alim ulama, bukan? Tuan pahala ulama. Ya, Tuan paling lama. Oh, jadi dihasut ibunya. Suruh ditugaskan untuk menjelekkan para tuan alim ulama seperti itu. Di zaman kehidupan waktu itu. Ibu gak mau. Ibunya nggak mau. Oh, jadi dipukul ibunya. Oh iya, jadi jelas. Waktu kehidupan itu ya, sahabat kawal. Mau apa? Tidak, kita lebih mengenal lagi. Jadi sahabat kawal, kata salah satu almarhumah dari 12 keluarga ya di kehidupan di desa ini zaman dulu ya. Ini kebetulan keluarga besar ini beragama Islam. Jadi ada 12 saudara dan yang saya ngobrol ini sekarang ini anak yang ketiga. Mohon hadir lagi saudaraku alil goib. Mohon izin kebahagiaan subhanallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Mohon maaf ya, kita lanjut cerita. Jadi intinya ya, ada orang yang nggak menyukai, mohon maaf, yang tidak menyukai adanya agama Islam, sehingga ibu dihasut sama orang tadi ya, sampai dipukul ya, untuk menjelek-jelekan para alim ulama, waliullah waktu itu ya. Nah, kira-kira seperti itu, sahabat kawal, dari penceritaan dari salah satu keluarga ya, yang katanya tadi mereka dalam keluarga itu anaknya 12, ini anak yang ketiga, menceritakan tentang itu. Jadi ibunya disuruh menghasut para alim ulama, menjelek-jelekan para alim ulama ya, seperti itu. Tapi ibunya nggak mau, nah, karena ibunya dia menyukai agama Islam. Ya artinya memang jahat, sampai ibunya dibunuh ya, disiksa. Seperti itu. Jadi sangat jelas, artinya ada kaitan, mohon maaf ya.
sahabat kawal, kita tadi melihat di situ ada sumur 9 ya, sumur 9 yang melambangkan wali Allah ya. Jadi di sini sama seperti tempat para wali Allah sembahyang ya, ada tempat persembahyangan tempat sholat. Tadi kita sudah lalui di sana, ternyata jawabannya ya ini yang diceritakan oleh salah satu almarhumah ya, yang kehidupan zaman dulu di tahun jadi almarhumah ini bicara mengenai alim ulama, mereka penolong waktu itu. Silakan ahli goib, ada yang diceritakan lagi. Apakah ahli goib waktu itu disiksa juga? Oh ini ibunya. Darmi. Saya panggil Darmi. Oh, kenapa sakit? Ini yang dipukul, yang cerita anak tadi. Yang dipukul Aku ya. tidak ada kesempatan Ya. untuk membahagiakan anakku. Oh ya. Ya Allah ya, maha segala-galanya. Anakku, Ya, silakan. Anaknya? mereka bukan anakku, Bukan anaknya? bukan anak laki-laki satu. Mohon maaf. Ini yang masuk ke adik Fadil bernama Darmi. Betul. Ya. Apa yang akan disampaikan dengan kami? Insya Allah ya, kami berupaya membantu. Kenapa? Tolong kenapa? Mereka Ya. tidak bertanggung jawab. Terus? Jadi ada suami? Banyak. Banyak. Oh, berarti mohon maaf, waktu kehidupannya diperkosa. Banyak laki-laki. Seperti itu. Darmi Oh, kenapa? banyak dosa. Oh ya. Tapi waktu itu memang perilaku Jangan jadi Darmi, ya, jangan jadi pendosa. ya, Walaupun hanya dosa itu sebesar kuku. insya Allah. Oh, jadi melakukan hal senonoh waktu itu. Memang kerjaannya Darmi seperti itu masa hidupnya. Dipaksa. Coba diceritakan ya lebih baik. Oh ya, jadi Darmi waktu itu diikat, kaki diikat, tangan diikat, ya, diikat semua. Laki-laki ramai. Oh, jadi ditidurin laki-laki rame-rame laki-laki. Tuhan jahat. Ya, oleh segerombolan orang-orang jahat itu. Oh, jadi wahai almarhumah Darmi, ya,
di masa hidupnya waktu itu kan beragama Islam. Jadi diperkosa serombongan kurang lebih 40 orang ya. Mohon maaf kalau bicara saya kurang sopan. Jadi dari 40 orang itu almarhumah melahirkan 12 ya, 12 anak. Itu kan ceritanya. Jadi kaitannya, mohon maaf almarhumah, mohon dijelaskan. Di situ kan ada sebelum kita masuk sini ya, sebelah kanan gerbang itu kan ada sumur jumlah 9. Sumur itu memang siapa namanya? Ibu Rama sudah pergi. oh ya, ini Rama, 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 Rama. anaknya Darmi. Bukan. Rama ini siapa? Rama. Rama beragama Islam. Ya. Ini Carikan laki-laki yang sudah merusak ibuku. oh, jadi ini anak Ibu Darmi yang laki-laki yang bernama Rama. Ya. Sekarang sudah tentu di zaman sekarang ini kan sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tempat mandi Rama. Ya. Mohon maaf Itu tempat saudara Rama. ya. Hai Pak Jamaah, apa selamat ya. Jadi 12 sumur ini nih Pak ya. Yang Darmi tadi, yang ibu dari 12 anak tadi itu, jadi dia apa sih Bang? Bukan pelacur ya, apa namanya? Babu ya. Budak semacam Seorang babu. budak. Budak. Jadi ya namanya babu mungkin ya. Budak. Jadi ininya apa? Tuannya mungkin ya, mungkin bosnya, mungkin tuannya gitu. Nikmatin si Darmi ini nih sama teman-temannya, sama prajuritnya. Kurang lebih 40 orang tadi ya. Seperti itu. Jadi ini lubang-lubang ini tempat tempat anak-anak masing-masing lubang mandi. Coba dijelaskan supaya lebih jelas. Setelah satu hari dikubur Di makam. Umur 2 hari habis lahir dimandiin 1 kali di setiap sumur. Ini nomor 1. Ini kayaknya nomor berapa? Oh, di sana kayaknya yang nomor 1. Yang anak yang nomor 1. Setiap anaknya habis dimandiin dikubur hidup-hidup. Mau dibesarin, dia masih ingat yang masa lalu dia jadi babu, nggak dibunuh maksudnya gitu. Anaknya juga dianya maksudnya dibunuh si Darmi sendiri ya, ibunya sendiri dibunuh ibunya sendiri. Karena kasihan, takutnya seperti ibunya disiksa. Iya. Ya, itu kan maksudnya kan. Takutnya nasibnya seperti ibunya. Atau dibunuh ibunya sendiri. Sebelum dikubur dia dimandiin satu. Mandiin 1 kali baru dikubur. Masih hidup itu dikuburnya. Dikubur hidup-hidup bayinya supaya kehidupannya enggak seperti ibunya ini. Daripada katanya dia gini, daripada anakku besar jadi kayak aku nasibnya, mending dilepasin aja lah gitu. Nggak usah hidup sekalian. Berarti yang dibunuh itu anak perempuan semua? Bukan. Ada laki-laki dermawan. 4 laki-laki. Yang lainnya perempuan semua. Jadi 7 ya. 8 ya yang perempuan.
ya kan, 8 perempuan, 4 laki-laki. Itu wali Allah yang kesini tuh nama-namanya ada yang meninggal di sini nggak? Kita itu dulu. 100 tahun sebelum Darmi. Jadi itu udah tua banget ya, luar biasa tuanya ya. Ini yang hadir sekarang nih siapa? Darmi. Masih Darmi. Tolong. Ya. Gimana almarhumah Darmi? Nah, tadi Obatkan kaki Darmi. ya, ya kami memohon izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya semoga Allah mengabulkan ya doa kami. Kaki Darmi ya siapa mari diangkat Allah Subhanahu Wa Taala penyakit rasa sakitnya. Semua. Ya Hayyu ya Ali ya Madi ya Wasi ya Qawi ya Qadi ya Wali. Ya Allah, mana ini semua ya Allah, angkat ya ampun ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya dosa, Ya. sesali. Ya. Jadi dari cerita almarhumah Darmi ya ada pembelajaran. Kenapa sih Darmi sampai membunuh anaknya sendiri? Bukankah aturan menurut agama kita, agama Islam itu kan dosa? Karena khawatir mungkin Darmi anak-anak keturunannya disiksa seperti Darmi gitu kan. Kalau boleh tahu Darmi, alim ulama ya, para waliullah yang hadir di sini Ingin mengulang hidup Darmi. Darmi ingin merawat anak Darmi. ya. Itu sudah intinya semua sudah kehendak Allah ya. Memang ya meninggalnya anak daripada almarhumah Darmi ya seperti itulah ya, tidak mungkin lagi akan kembali hidup seperti dulu. Penting sekarang ya sesali ya perbuatan Darmi masa hidup. Allah maha menerima taubat hambanya ya, dan semua ini Allah maha tahu segala-galanya ya. Ya semoga doa kami semua diijabah. Memohon izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Almarhumah Darmi diampuni segala dosa-dosanya. Jadi mohon maaf sekali lagi almarhumah Darmi. Waliullah di sini yang sempat hadir di daerah desa ini dulu ada berapa? Pelengkap 9. Satu. Tidak. Enggak, ini mohon maaf, kami hanya pengen tahu tentang penjelasan dari Darmi supaya tuntas. Dua. Jadi supaya tuntas, ya ini supaya kan ada pembelajaran buat kami yang hidup ya, sejarahnya, cerita sejarah ini kita pengen menguak misteri yang ada di lingkungan sini. Jadi pernah dimasuki waliullah ya, yang dulu Darmi juga ya menjadi ya melayani para alim ulama tersebut ya untuk mungkin membantu untuk peribadahannya segala macam ya, sesuai konsep Islam. Yang kutanyakan, ada berapa wali yang sempat berkunjung di daerah sini? Banyak. Lengkap semua 9 pernah? Ada satu yang paling baik sama Darmi. Oh iya, ada satu. Salah satu wali yang paling baik dengan Darmi. Bisa dijelaskan supaya ini tidak timbulnya fitnah. Salah satu wali itu apakah dia
Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin apakah dia utusannya? Kira-kira siapa? Atau wali yang lain? Bisa dijelaskan dengan kami. Nah, ini membantu kami, sangat membantu kami ya. Ada pembelajaran di sini. Wah, wali ya di sini ya. Enggak, coba kita nanti di ini lagi. Silakan almarhum Darmi ceritakan. Wali di sini banyak, 9 wali lengkap di sini. Tidak. Boleh dijelaskan kalau diantaranya siapa? Apakah ada kaitannya dengan yang diutus Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang di daerah yang membawa waktu itu yang menarik gunung pulau hiu itu? Apa ada kaitannya itu? Apa ada kaitannya situ? Adik kakek Sunar. Ya. Adik kakek Sunar. Oh. Jadi di sini ini adalah salah satu adik dari kakek Sunar. Ada kaitannya waktu itu, berarti yang sejarah Pulau Hiu. 4 orang Yang datang ke sini. mereka membangun desa Ya, 4 orang ya membangun desa ke setiap wilayah. di setiap wilayah. Silahkan ya alil gaib ya, almarhumah Darmi ceritakan. Jadi di sini ini pertama masuk itu adik dari kakek Sunar yang membawa hadiah Pulau Hiu itu. Adiknya yang sini yang membangun desa sini. Ya. Si nyanyi ko bangunan ji, nyanyi ko desa di Dija. Di Dija uat lamban sampai lamban 7. 7 lamban. 7 lamban pertama-tama. Rumah 7. Jadi datar rendah bagian Kelumbayan, dataran tinggi bagian Kelumbayan Barat sini. Jadi si adik tugasnya membuat satu kampung di daerah dataran tinggi daerah sini, itu adiknya Sunar kan. Nah, terus kakek Sunar dia membuat kampung di daerah bagian dataran rendah di daerah Kelumbayan. Nah, waktu itu baru 7 rumah ya awal-awal. Iya, 7 rumah. 4 desa itu desa apa aja? Di mana saja posisi desa itu? Cuma inilah apa namanya, dari kesekian oleh Allah itu ada yang hadir masuk ke setelah ada terbangunnya desa. Jadi terakhir ini kayaknya selepas Darmi terakhir, terus ini nih kayak terbengkalai, dibiarin gitu. Jadi terakhir si Darmi itu lah masa-masa terakhir pengurusan ini. Setelah itu terbengkalai, nggak lurus lagi. Jadi ada petunjuk bagi siapa aja ya, salah satu warga yang mengurus ini, yang membersihkan ini ya, insya Allah nanti ada hadiah lah kira-kira gitu ya. Kita nggak tahu ya, dari ucapan dari alim ulama zaman dulu. Jadi ya, tim kawal kebetulan banget ya bisa ketemu ya, tim kawal sama kakek Sunar. Sangat jelas ya mengenai kisah desa zaman dulu ini ya, ada kaitannya dengan salah satu ibaratnya kayak memperluas agama Islam gitu. Iya benar, jadi memperluas agama Islam di wilayah Kelumbayan. Jadi kebetulan si kakek Sunar ya itu membangun desa di dataran rendah ya, itu di daerah Kelumbayan. Terus adiknya ditugaskan untuk membuat desa di dataran tinggi di Kelumbayan Barat sini. Jadi seperti itu ya kisahnya. Jadi untuk memperluas penyiaran agama Islam di kala itu.
Jadi ada pesan ya dari salah satu wali Allah ya di sini, bahwa katanya bagi siapa saja ya tim kawal dari lingkungan warga sini yang membersihkan, Termasuk janji dari Darmi. Darmi juga janji. yang membersihkan daerah-daerah sini ya, tempat bukti-bukti bahwa ada kehidupan zaman dulu di sini. Terus di tempat ada sumur 9 tadi yang bersihkan, insya Allah katanya ada hadiah ya. Ini rahasia Allah ya. Yang pasti hadiah tersebut saya rasa hadiah yang terbaik ya. Iya, luar biasa. Jadi Nggak ada yang tahu. barokah dari wali Allah. Nah, jadi itu ya saran kami pada warga ya, keikhlasnya untuk membersihkan lingkungan sini dan tempat sumur 9 tadi, karena itu udah janjinya salah satu adik Datuk Sunar dan dengan almarhumah Darmi ya, karena pengurusan terakhir ini adalah almarhumah Darmi yang ngurusnya nih. Setelah itu nggak diurus lagi, baik dari sumur 9 dan di daerah sini. Seperti itu. Seperti itu ya almarhumah. Nggak jelas. Ada lagi yang ingin diceritakan almarhumah? Ingat enggak nama adik Datuk Sunar itu? Coba almarhumah. Jadi memang adik Datuk Sunar juga diutus oleh salah satu wali Allah, itu Syekh Maulana Hasanuddin juga ya, untuk menyebarluaskan agama Islam di wilayah Sumatera, Lampung sini ya. Tugas adik Datuk Sunar ini. Betul. Nah, seperti itu ya. Makasih. Batu terkait tema batu. Nah, terus mohon maaf, tadi masuk ke sana, di situ ada batu ya berlogo, ada semacam Ka'bah ya. Ya cuma aku ada perbatasan sana tadi ada logo Ka'bah ya, arah kiblat. Ada kaitannya? Tempat sembahyang. Ya, tempat ibadah, tempat sholat. Oh, di situ. Oh, jadi itu tempat sholat para penyiar agama Islam kala itu. Betul. Para prajurit dan adik kakek Sunar. Oh, para prajurit dan adik kakek Sunar. Oh, jadi waktu itu gini loh. Artinya kakek Sunar juga dikawal waktu itu ya. Seperti itu, dikawal prajurit. Jalur darat. Ya. Kakek Sunar jalur laut. Kakek Sunar yang jalur laut, adiknya jalur darat ya. Terima kasih ya, sangat jelas. Dan di situ ya, di batu tadi ya, itu ada tulisan-tulisan mohon maaf ahli gaib yang hadir. Ini masih Darmi. Jadi itu ada tulisan Arab, lapas Arab itu tulisan apa sih itu? Cuman udah ulah tangan manusia yang nggak bertanggung jawab ya, itu hilang sebagian hurufnya. Apakah itu Adik kakek Sunar yang membuat? Jadi yang membuat adiknya kakek Sunar. Tulisannya apa sih, ayat bacaannya ayat itu? kembar Hajar Aswad. Ya, kembarnya Hajar Aswad. Logo Hajar Aswad. Terus di bawah itu ada apa, la ilaha illallah, apa syahadat apa, kena banyak yang hilang hurufnya, tapi yang kelihatan di situ ada lafaz Allah. Nggak mau deh yang nyebut syahadat. Kawal dijelaskan, kita tadi sudah melihat tulisan di situ ada seperti dijelaskan almarhumah Darmi, ada kembarannya Hajar Aswad katanya tadi. Memang di sana itu kan ada logo ya, tempat mengarah sholat itu kiblat ya, persis seperti Hajar Aswad katanya. Itu yang membuat itu adalah adik daripada kakek Sunar. Kakek Sunar yang kita bahas dari episode yang pertama. Yaitu yang kita bahas di
episode yang pertama yang waktu itu. Nah, ini ternyata adiknya ditugaskan bagian jalur darat, sedangkan kakek Sunar sendiri ditugaskan menyiarkan agama Islam itu jalur laut, yaitu dia bersemayam atau ada pemakamnya di Pulau Hiu. Terus ternyata tulisan yang tepat arah kiblat tadi itu tulisnya adalah syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cuma sebagiannya itu mungkin sudah hilang, kadang ulah tangan manusia yang bertanggung jawab. Nah, kaitan ini semua ya, pesan saya dengan warga di sini ya, pesan dari salah satu pesan dari adik Datuk Sunar tadi, tolong dirawat ya. Ya insya Allah katanya ada hadiah ya, kita nggak tahu. Jadi yang pasti kalau kita ya berbuat di jalan Allah, nah itu udah pastikan nanti ada balasan yang terbaik ya. Itu barokah ya, koromah daripada penyiar agama Islam yang masuk ke wilayah sini. Mungkin artinya kasus satu. Ambil aja. Coba ada yang diceritakan lagi oleh almarhum Darmi. Apakah semua ada kaitan semua? Ada yang meninggal di daerah sini. Ya, itu Darmi. Terus ada katanya di sini ada namanya Gunung Pangeran. Gunung Pangeran, kaitannya apa? Gunung Pangeran, apakah ada kaitannya dengan sini? Tidak ada. Gunung Pangeran. Ya. Tempat Gunung Pangeran. Gunung itu, Gunung Pangeran. Nah, pelindungnya gunung itu. Jadi seolah-olah kalau dilihat musuh di sana itu nggak ada desa lagi, ditutup, dilindungi. Almarhum Darmi bisa diceritakan apakah ada ya para alim ulama yang penyiar agama Islam yang meninggal di daerah sini waktu itu di desa sini? Nggak ada. Jadi nggak ada ya yang meninggal dari sini. Jadi artinya di sini nih. Terus tempat sembahyang. Di tempat sembahyang ada yang di sana. Sumur 9. Di tempat sumur 9 tadi ya. Bukan di Kembaran Hajar Aswad. Oh, Kembaran Hajar Aswad sana tadi. Yang ada lapas. Di Betul. Batu. Bukan kembaran. Menggambarkan. Ya. Oh, menggambarkan. Ya betul, yang menyerupai ya, yang merupakan kembaran yang merupai. Jadi di sana ada ya. Di sana tempat-tempat persembahyangan di sana. Makam. Ada makam juga di sana. Satu. Ada satu makam di sana. Kira-kira pas di mana ya? Jangan lama-lama. Ada yang banyak jahat di sini. Ya, mohon maaf. Ya, tapi kami kan menguak kebenaran. Saya rasa kami ya tidak takut. Ya, kalau umpama Darmi takut. tidak, insya Allah ya, Allah melindungi. Ya, kita menguak kebenaran. Ya, kita niat beribadah. Kami tidak takut. Mau jenis jin apapun bagi kami, kalau lagi dia nyelimpang aturan agama Allah, kami tidak pernah takut, saudaraku. Jadi nggak perlu takut. Almarhumah. Darmi permisi. Tapi mohon maaf, sebelum permisi, pemakamannya di mana? Yang salah satu ulama yang di persis tempat persembahyangan tadi. Tahu. Di mana? Adik. Mau adik ya, adik udah tahu. Nah, ya, terima kasih. Darmi permisi. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kawal ya. Hasil penelitian ini mengenai sejarah masuknya agama Islam yang ada di daerah kita sini dah Merambung 1 ya. Ada bukti-bukti bahwa para alim ulama menyiarkan agama Islam tadi ya, sudah saya jelaskan dari awal. Dan ternyata di tempat ada gambar Ka'bah ya, itu tempat sholat itu, persis di depannya itu ternyata ada salah satu kuburan alim ulama. Namanya. Ya, betul. Mohon maaf, kembali saya mau tanya,
Ali Basma. Ali Basma. Ali Basma. Ahmad Ali Basma. Ali Basma. Ali tapi abu ya. Nah, jelas Ahmad Basma. Walau mana gila kan dia. Coba dulu. Ini banyak tentang sejarah-sejarah menyebutnya. Ali Basma. Ali Basma. Ahmad Ali Basma. Ahmad Ali Basma. Jadi yang sudah dikuburkan dekat batu seperti Hajar Aswad tadi ya, tempat arah kiblat tadi, ternyata yang dikuburkan di situ adalah salah satu alim lama yang bernama Ahmad Ali Basma ya. Yaitu yang sementara yang dapat kita telusuri dari tim kawal. Semoga ya bermanfaat ya untuk kita semua ya, pada sahabat tim kawal, khususnya umumnya pada kita ya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Ya kisah-kisah tadi semoga menjadi pembelajaran buat kita. Amin, amin. Kita mohon ampun ya, mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Semoga ya amal ibadah kita ya diterima, dan nilai kegiatan kita pada malam ini dicatat sebagai amal ibadah juga. Amin. Terima kasih. Sahabat kawal, ya mungkin ya penelusuran kita Malam ini di daerah Kampung Merambung 1 Merambung 1 itu daerah pagi itu sendiri anak sudah ditunjuk ya bahwa ternyata di sini dulu ada satu kampung ya yang didirikan oleh adik daripada Datuk Sunar yang kita ceritakan yang kemarin di episode pertama, yang di episode yang pertama di rumah di samping rumah Panglima Kesultanan Negeri Kelumbayan waktu itu. Jadi di daerah sini ini adiknya tugasnya menyiarkan agama melalui jalur darat waktu itu di daerah dataran tinggi, yaitu di Kecamatan Kebumen Barat sini. Sedangkan abangnya ya Datuk Sunar sendiri menyiarkan agama di jalur rendah ya, itu jalur laut, dataran rendah itu jalur laut. Jadi semoga ya ada manfaatnya buat kita semua. Doakan kami ya supaya selalu sehatkan Allah Subhanahu Wa Taala, doakan kami juga supaya kami tetap bermanfaat bagi manusia. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.